Kalau lihat nama gua langsung ngancang Sepong. Gua gak mau begitu-begitu, Har. Barangkali lu punya kelainan di bidang itu juga, gua bisa sedikit memberikan masukan dan mengobati dari jarak jauh. Ya, bisa gua arahkan nanti. Kebiasaan seperti ini jangan, Har, gitu. Ya, ya. Sepong itu juga nggak bagus walaupun dengan pasangan. Kenapa? Habis Sepong nyodor itu mulut kita itu banyak sekali bakteri. Memang sih iya, di sana itu ada antibakteri, namanya gel antibakteri atau sweat ya, yang bikin wet itulah pembunuh bakteri itu. Tapi terlalu sering bahaya itu. Kita transfer bakteri ke sana. Karena bakteri di mulut kita itu, apalagi mulut kau, lebih banyak daripada lubang dubur. Jumlah bakterinya, Har. Nggak percaya? Udah. Tes DNA, bukan, tes laboratorium. Jadi, ini saya sangat berharap Bahar bisa live dengan TIJ terkait kitab abad ketiga. Ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Setahu gua LGBT itu bukan masalah jenggernya dipotong atau tidak, tapi lebih kepada kejiwaan, penyakit. Ya, faktor kejiwaan. Disebabkan yang pertama, misalnya seorang perempuan beralih kepada LGBT atau lesbians ya, itu dikarenakan faktor kebencian ataupun dia pernah trauma kepada bapaknya, kepada tetangganya atau kepada pamannya waktu kecil, ya, atau keluarga broken home, sehingga dia pelampiasannya ke sesama perempuan gitu. Kemudian Har beralih kepada hewan. Itu kalau sudah beralih kepada hewan nggak berpengaruh. Intil pendek itu memang kejiwaan, penyakit itu. Jadi menurut gua LGBT itu atau seks yang menyimpang itu adalah kejiwaan. Bahkan ada yang misalnya menikah nih, pasangan laki-laki dan perempuan, ya, itu sampai ke lubang knalpot. Itu bagi gua juga punya masalah itu dengan kejiwaan, ya. Lubang epot aja ada lubang knalpot yang dijadikan pelampiasan. Jadi makanya gue butuh ini orang yang memang menguasai kitab abad ketiga. Yani ya kau, Bahar. Kapan kita bahas? Kapan kita bahas? Kau ketawa bilang epot. Kau ngerti rupanya bahasa itu? Ngerti kau ya? TIJ mengatakan, lu yang bahas, kenapa nggak ada lagi, Har? Kalau ada nanti kirim di kolom komentar ya, karena capek gua cariin kagak nemu. Udah dihapus ya? Bukan ipot, epot. Kalau orang ada yang ngerti, bukan cuman gua yang ngerti, banyak yang ngerti epot itu apa. Tapi orang-orang yang pergaulan luar, kalau pergaulan lokal nggak ngerti. Nah, pertanyaan gua, Har, yang sangat mendasar, mungkin ini jadi referensi nanti kalau kita live bareng ya, sebagai persiapan lu juga. Lu tahu dari mana kalau orang barat itu berjengger? Kalau sempat, ya, dalam video itu, lu sempat bilang, kalau orang barat itu suka main sama binatang, sama kuda misalnya. Lu tahu dari mana? Itu pertanyaan gua. Kalau lu bilang nonton dari film, Har, so hard gitu loh. Seleramu udah aneh sekali itu. Ya. Kalau lu nonton itu dari film, antara perempuan dengan kuda, itu udah hard sekali tuh. Sadis itu. Kalau musik sudah black metal tuh.
Tidak ada. Udah gitu kalau musik. Kalau genrenya udah arah ke sana itu. Nah, itu yang membuat gue penasaran sampai sekarang. Lu tahu jengger orang barat panjang-panjang dari mana? Lu tahu perempuan barat itu main sama kuda gara-gara jenggernya nggak dipotong, itu tahu dari mana lu? Ya, gua terus terang, masa lalu gua main sama orang-orang luar, bukan main gituan, maksudnya bergaul, bukan menggauli, itu pun kadang-kadang kalau sudah diperistri. Jadi lu tahu dari mana? Gitu. Apakah cerita di warung kopi? Atau ada link khusus? Kirim dong linknya. Tolong linknya, link. Pakai VPN nggak, Har? Atau ada kitabnya? Nah, ini menarik gua Har, gua cari di dalam kitab Kama Sutra, itu nggak ada pembahasan kayak lu bahas itu. Di sana paling pembahasannya nunggeng, berdiri, duduk, berhadapan, membelakangi, saling silang, zigzag, paling gitu aja yang gua lihat dari ini. Ya, lu tahu jengger dari mana? Lu tahu orang barat kagak sunat dari mana? Kagak apa namanya? Kagak potong jengger ya? Lu tahu dari mana? Itu gua penasaran beneran. Karena lu dari kecil udah di pesantren, kata lu. Lu berguru sama orang-orang karomah gitu. Bahkan lu sekarang gelarnya udah abuya. Gua pertanyakan, lu abuya atau buaya? Karena ya penyebutannya hampir-hampir sama kedengarannya gitu. Apalagi dinisbahkan ke lu gitu. Lu itu buya, abuya atau buaya gitu. Nah, tolong. Sekalian juga kita beredukasi terkait masalah LGBT dan segala macam, Har. Ya. Kapan ada waktu? Lu kalau lihat nama gua langsung ngancang sepong. Gua gak mau begitu-begitu, Har. Barangkali lu punya kelainan di bidang itu juga, gua bisa sedikit memberikan masukan dan mengobati dari jarak jauh. Ya. Tapi yang bahas yang satu lagi ada yang replot. Gue tengok, Har. Misalnya gue lihat ini ada pembahasan, ini dari kitab abad berapa, Har? Kagak ngerti nih dari kitab abad berapa. Bentar ya, kita dengarkan dulu nih. Gak ada nyali, kau gak usah lari ke sana sini dulu. Bahas nasab dulu, gak usah bahas kitab nasab. Pengen tantang Kiai Imad atau pengen bantah? Emang kagak ada keberanian? Gak ada kemampuan loh. Gak ada lo. Mending diskusi sama gua, ujar TIJ. Bisa gua arahkan nanti. Kebiasaan seperti ini jangan, Har, gitu. Ya. Sepong itu juga nggak bagus walaupun dengan pasangan. Kenapa? Habis sepong nyodor itu mulut kita itu banyak sekali bakteri. Memang sih iya, di sana itu ada antibakteri, namanya gel antibakteri atau sweat ya, yang bikin wet itulah pembunuh bakteri itu. Tapi terlalu sering bahaya itu. Kita transfer bakteri ke sana. Karena bakteri di mulut kita itu, apalagi mulut kau, lebih banyak daripada lubang dubur. Jumlah bakterinya, Har. Nggak percaya? Udah. Tes DNA, bukan, tes ke laboratorium. Jadi ini saya sangat berharap Bahar bisa live dengan TIJ terkait kitab abad ketiga. Ya, saya sangat pingin sekali untuk membahas ini dengan si Bahar. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Gimana kalau ada budak-budak Bahar, tolong ya sampaikan ke Bahar. Saya bukan ngebet pingin pansos sama dia, nggak mungkin lah saya pansos ke dia, ya kan? Saya cuman penasaran dengan kitab abad ketiga yang membahas masalah selangkangan. Orang lapangan nggak pakai wifi ya, teman-teman. Welcome back.
I'm making love with my wife every time. Nah, gitu Har. Ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.